Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ishruna, dan makalah atau pembicaraan yang ke-20, bab tentang 10-10. Qala an-nabiyyu, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yambaghi lid-dakhili fil masjidi asyru khisalin. Yambaghi, hendaknya, ay yutlabu, yakni dituntut atau diperlukan, lid-dakhili, bagi orang yang masuk, fil masjidi, ke dalam masjid, asyru khisalin, 10 macam. Jadi orang kalau mau masuk masjid itu kudu dipenuhi 10 kriteria, ya, 10 macam harus terpenuhi. Ini berarti haknya masjid, ya. Masjid itu punya hak dari kita, dan kita punya kewajiban terhadap masjid. Apa saja 10 itu? Awwaluha, yang pertama, ayyata'ahada khuffaihi aw na'laihi. Ayyata'ahada, hendaknya seseorang memelihara khuffaihi, sarung kakinya, au na'laihi, atau 2 sendalnya, 2 sarung kakinya atau 2 sendalnya. Ai yakni yahfadhuhuma minan najasati, hendaknya memelihara pada keduanya, baik sarung kaki ataupun sendalnya, minan najasati, dari benda-benda najis. Li'alla taqa'a, supaya benda najis itu tidak terjatuh, fil masjidi, di dalam masjid. Wa ayyabda'a, dan hendaknya memulai seseorang ketika mau naik ke dalam masjid itu, birijlihi, dengan kakinya, al-yumna, yang kanan, inda dukhulihi, ketika dia masuk, ketika masuknya dia al-masjidah, ke dalam masjid. Wa kulli mahallin syarifin, dan ketika masuk pada tiap-tiap tempat yang mulia. Wa ma, dan apa-apa atau tempat, ya, juhila, yang tidak diketahui, haluhu, keadaannya, ayyanzi'a, hendaknya membuka seseorang, na'lahul yusra, ya, sendalnya yang kiri, awalan, yang pertama, inda wusulihi, ketika sampainya dia, babal masjidi, di pintu masjid. Wa yuhattu, dan menginjak, rijlahu, kakinya, al-yusra, yang kiri, ala dhahriha, atas punggung sendalnya yang kiri, summa yanzi'a, kemudian dia membuka, na'lahu, yakni sendalnya, al-yumna, yang kanan. Ini kita bahas pelan-pelan aja karena banyak. Jadi bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, jadi masjid itu tempat yang paling mulia di bumi, ya. Khairul biqa' al-masajid, sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid. Wa syarrul biqa' al-aswaq, ya. Seburuk-buruk tempat di bumi adalah pasar, ya. Karena di pasar itu apa saja ada. Kalau di masjid, orang ke masjid itu konotasi pemahamannya adalah mau melaksanakan ibadah. Karena itu masjid punya hak dari kita. Kita punya kewajiban terhadap masjid. Karena hidup itu ada hak, ada kewajiban. Kita punya hak terhadap masjid, yaitu bahwa masjid
Di saat kita ibadah di dalamnya, dia bakal menjadi saksi buat kita besok di akhirat. Kayak kita ini, tadi sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji. Ini masjid ya, berkewajiban menjadi saksi bagi kita besok ketika kita ada dalam pengadilan Allah di hari kiamat. Itu hak kita terhadap masjid, kewajiban masjid terhadap kita. Lah masjid ini kan benda mati, jangan dikira ya. Jangan dikira ini semua mati ya. Karena ternyata makhluk itu ada kehidupannya masing-masing. Dan semua makhluk bertasbih kepada Allah ya. Apa kata Allah? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya. Ada kalimat yusabbihu, ada kalimat sabbaha. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah ya. Semua bertasbih kepada Allah, memuji atas ya, maha sucinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira ini air diem dia tidak bertasbih, bertasbih. Maka airnya bertasbih, yang minum nggak bertasbih, nggak berzikir, ini bertentangan. Tapi kalau airnya ini bertasbih, yang minum bertasbih, orang ahli zikir, senyawa, airnya menjadi manfaat positif. Itu. Ini semua akan menjadi saksi bahwa masjid itu ada bentuk bangunannya, ada dinding temboknya, ada pilarnya, ada kipas anginnya, ada AC-nya, ada jendelanya, jendela ada kacanya, ada kayu-kayunya, ada besinya, kemudian ada karpetnya, ada mimbarnya. Ini semua nanti bakal menjadi saksi bagi kita. Oleh karenanya masjid juga punya hak dari kita. Kita nggak boleh sembarangan terhadap masjid. Apa saja? Yang pertama, kalau kita datang ke masjid, maka begitu sudah sampai di depan pintu masjid, itu pertama kaki kiri kita keluarkan dulu dari sendal kita, terus naikin ke atas sendal. Kalau kaki kiri sudah naik ke atas sendal, baru kaki kanan kita keluarkan dari sendal, naik ke masjid. Baru kaki kiri naik ke masjid, tidak dari dalam sendal, tapi sudah di atas sendal ya. Udah tahu begitu apa baru tahu? Ya, sudah tahu caranya begitu atau jangan-jangan baru tahu sekarang karena ngaji? Ya baru tahu. Ya Allah, tuh faedahnya ngaji begitu. Ustaz, sendal kan mahal, harganya 300.000, masa diinjek? Ya udah, kalau sendal nggak boleh diinjek-injek, sendalnya taruh di kepala. Aneh-aneh, sendal biar kata mahal ya diinjek. Emang sendal kudu diinjek, peci ya diangkat ya. Peci 25.000, sendal 300.000, dibalik dah, peci yang buat sendal ya. Dolim gitu namanya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi caranya begitu. Baik itu ke masjid atau kullu mahallin syarifin ya. Masuk tempat-tempat yang mulia. Masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan. Masuk ke rumah, dahulukan kaki kanan. Masuk ke majelis-majelis ilmu, majelis ibadah, dahulukan kaki kanan. Tapi caranya adalah keluarkan dulu kaki kiri dari sendal, injek sendal kaki kiri, baru kemudian keluarkan kaki kanan dari sendal, naik, kemudian kaki kiri naik. Ntar boleh dipraktekin deh. Atau mau praktekin sekarang, keluar dulu ntar balik lagi.
Ini jangan lupa, ini caranya begini. Maka apa-apa kita perlu melihat pekerjaan orang alim itu begini. Karena orang alim itu ya, setiap yang dikerjakan pasti ada tuntunan ilmu. Orang berilmu setiap aktivitasnya sekalipun tidak 100% ada tuntunan ilmu, setidaknya dari sekian banyak apa yang dia perbuat itu menggunakan ilmu. Coba Bapak sesekali dah lihat kalau lagi duduk di teras masjid ya, lihat orang naik ke masjid ya. Nih coba kaki kanan apa kaki kiri nih, kanan apa kiri nih. Nah, kaki kiri, oh berarti belum ada ilmunya ya. Itu bisa dilihat seperti itu. Nah. Kemudian kalau kita masuk di tempat-tempat yang di situ tidak pada posisi terhormat ya, maka dahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Masuk ke toilet, kamar mandi atau ke tempat-tempat tertentu ya, termasuk ya di beberapa tempat yang di situ tidak tampak nilai-nilai kebaikan ya. Itu. Nah itu yang pertama. Wasani yang kedua, ayyaqula hendaknya berucap idza dakhala apabila masuk seseorang ay arada ad-dukhula yakni ketika dia menginginkan masuk ke masjid mengucapkan kalimat a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Kalau kita sudah ngangkat kaki di atas sendal kaki kiri, sendal kiri, kemudian kaki kanan kita naik, itu membaca a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu, aku mohon perlindungan billahi kepada Allah al-azimi, zat yang maha luhur, maha mulia, biwajhihi, dengan sebab zatnya al-karimi yang mulia, wa sultanihi, dan kekuasaannya al-qadimi yang terdahulu ya. Mohon perlindungan dari apa? Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang ar-rajim, yang terkutuk. Lalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi ya. Lalu lanjutannya bismillahi wa salamun ala rasulillahi wa ala malaikatillah wa ala malaikatillah. Baru kemudian Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik innaka antal wahhab, atau Allahumma ftah li abwaaba rahmatik innaka antal wahhab. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah, wassalamun, dan ucapan selamat ala rasulillahi ya, atau semoga keselamatan itu tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala malaikatillahi wa ala malaikatillahi, dan semoga pula salam ini sampai kepada malaikatnya Allah. Baru Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha banyak memberikan karunia. Au yaqulu, atau orang berucap Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik ya.
Nah, ini yang biasa kita baca ya. Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, ini yang biasa dibacanya. Ya Allah, ampuni aku akan dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Summa yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Coba kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Bismillahi wa salamun ala rasulillahi wa ala malaikatihillahi wa ala malaikatillahi. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, ini bacaan kalau kita masuk ke dalam masjid. Betapa mulianya masjid ya. Orang mau masuk masjid aja ada doa yang berkepanjangan, doa yang banyak. Sampai-sampai masjid itu disebutnya adalah rumah Allah ya. Masjid itu Baitullah ya. Berarti tidak ada rumah yang lebih istimewa dari masjid. Karena masjid rumah Allah. Tapi bukan berarti rumah tempat tinggal Allah. Iya, ayo dah namu ke Allah. Emang Allahnya di mana? No, di masjid. Enggak begitu. Iya. Rumah Allah ini artinya rumah untuk menghambakan diri kepada Allah. Karena ada kakek-kakek habis sholat Jumat datang ke rumah Ustadz ya. Ustadz, saya bingung, saya ditanya sama cucu saya. Tanya apa Pak? Cucu saya nanya, Bah, kan kita baru pulang dari masjid. Masjid kan rumah Allah. Ya, terus gimana nak? Lah Allahnya di mana? Kok kita ke rumah Allah nggak ketemu Allah? Ya, jadi rumah Allah bukan berarti rumah tempat tinggal Allah. Tapi rumah Allah adalah rumah untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya, jadi kudu kita pahami. Dicari Allahnya yang nggak ketemu, yang ketemu lafal Allah. No, di atas kubah. Ya, di atas kubahnya ada lafal Allah. Jadi kalau masuk masjid kita harus doa. Yang biasa kita baca Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya, minimal itulah. Minimal itu kita baca. Wasalisu yang ketiga ayyusallima 'alal masjidi. Hendaknya orang mengucap salam ala ahlil masjid, kepada penduduk masjid, kepada orang-orang yang ada di dalam masjid. Wa ayyaqula idza lam yakun fihi, ya, dan hendaknya mengucapkan seseorang apabila tidak didapati di dalam masjid, ya, orang al masjid ahadun, seorang pun, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau di dalam masjid ada orang, kita ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, ngucap salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin.
memang zahirnya nggak ada orang, tapi hakikatnya di masjid itu pasti ada makhluk Allah. Siapa? Malaikat. Siapa? Jin-jin mukmin. Ya. Jin-jin mukmin. Ya. Makanya zaman dulu masih bocah, ya, habis ngayap dari mana tidur di masjid, tuh tahu-tahu dibuang ke kamar mandi. Ya, itu karena memang ada jin mukmin di situ. Ya. Ini bocah kotor, kencing aja gak cebok, tidur di masjid. Ya. Nah, dilempar. Seperti cerita salah seorang khatib, ya, berkhutbah di Masjid Nurul Islam, ya. Begitu mengucap alhamdulillah, mendongakkan muka, ya, melihat jamaah, itu yang terlihat jamaahnya semuanya pakai gamis, pakai ubel-ubel semua, ya. Sampai akhirnya gemetaran itu khatib, ya. Sampai nggak bunyi, ya. Dalam beberapa detik itu sampai gemetaran nggak bunyi, karena yang terlihat bangsa malaikat atau mungkin bangsa jin yang menutupi jamaah sholat Jumat dari kalangan manusia. Tapi ini nggak sembarangan masjid, ya. Tidak semua masjid ada keanehan-keanehan seperti ini. Jadi kalau ada manusia di dalam masjid, ada orang di masjid, ya ucap salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nggak ada, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Jadi ucap salam itu kepada kita, ya. Semoga keselamatan tetap atas kita, atas kami. Nah, kami itu berarti kan dirinya dengan makhluk-makhluk lain yang ada di dalam masjid, dan juga semoga keselamatan tetap atas hamba-hamba Allah, orang-orang saleh. Warabi'u, yang keempat, masjid punya hak dari kita. Kalimat apa? Ayyaqula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masuk ke masjid itu harus ada ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Apalagi dia muadzin pasti ngucap itu, ya. Yang tidak muadzin sekalipun, begitu sudah sampai di masjid, ya, baik mungkin masih di terasnya atau sudah sampai ke dalam masjid, ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal khamisu, yang kelima, alla yamurra baina yadayil musalli. Hendaknya seseorang tidak melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Fayahrumul mururu baina yadayil musalli wa sutratihi salatan sahihatan fi i'tiqadil musalli walau naflan. Jadi kita tidak boleh melewati di depan orang yang sedang sholat. Ini orang sholat nih misalnya, kita ngelewatin di depannya itu nggak boleh, ya. Ya. Di depannya yang ada sutro, ya, ada kadar posisi dia sholat. Jadi kalau kita ini nggak ada sutro, sutro itu penghalang, adanya karpet yang selembar pada posisi baris berdirinya orang berjamaah. Kalau di sini ada orang sholat, ya, kita nggak boleh lewat depannya tuh, lewatlah belakangnya. Nah kalau depannya sini, kalau masih bisa dari belakangnya, tapi kalau nggak bisa, memang kudu lewat depan sini, boleh, karena sudah melewati dari sutro, batasan orang sholat, itu boleh. Ada orang yang sholatnya begitu masuk ke masjid
nggak mau ngambil posisi ke depan, maunya di belakang, depan pintu lagi. Ini kan dia sholat ngalangin orang pada lewat masuk. Nah, gitu. Ada yang begitu, nggak tahu orang mana itu. Iya. Mana kalau udah qomat dia masih duduk nyantai lagi. Ya, ya. Harusnya qomat itu lari ngejar ke depan. Ya. Karena kata Rasulullah, seandainya umatku tahu ya tentang keutamaan berada di barisan pertama, itu latadorobu, ya, sampai pukul-pukulan satu sama yang lain, saking pingin ada di saful awal, barisan pertama. Orang kita ketembieh. Udah begitu ya, yang sebelahnya silakan Pak, yang satu Pak silakan Pak. Nah, gimana ini? Ini pada ngaji apa enggak nih yang begini nih? Silakan Pak. Enggak, Bapak aja silakan. Kan Bapak tuaan. Ini urusan sholat nggak ada urusan tua muda, nggak ada urusan pejabat sama rakyat. Siapa yang duluan maju. Karena makin ke depan ya, makin besar pahalanya ya. Bukan kayak siapa Rossi yang iklan motor ya, makin di depan makin apa itu ya, semakin mahal semakin terdepan gitu Pak. Itu mah iklan oli itu ya. Ya. Ini enggak gitu. Siapa yang duluan maju ke depan gitu. Jangan udah ketembieh malah kadang-kadang ngobrol dulu sama temennya ya. Ya, saya lihat sih bukan orang sini, bukan. Orang sonoan dikit. Ya Allah. Itu. Kita nggak boleh melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Tunggu sampai dia selesai sholat. Fayahrumul mururu baina yadayil musalli, maka haram ya, hukumnya orang lewat di depan orang yang sholat. Wa sutrotihi, dan ada di dalam sutrohnya, dalam batasan sholatnya. Sholatan sahihatan, sholat yang benar. Fi i'tiqadil musalli, dalam i'tikadnya orang yang sedang sholat. Walau naflan, sekalipun dia sholat sunnah. Wa illam yajidil marru tariqan akhara, ya. Dan seandainya tidak menemukan almaru, orang yang lewat, tariqan akhara, jalan yang lain, ya. Haitsu lam yuqassiril musalli, sekiranya dia tidak merusak orang yang salat, ya. Yajuzu, boleh, yajuzul mururu idza tarra ilaihi, ya, boleh apabila terdesak ya, madorot, ya, nggak ada jalan lain, salah dia. Orang sholat sih depan pintu sini, padahal kesinian masih longgar ya. Orang mau datang, wah ada orang sholat, kemudian di depan, mau nunggu di depan pintu semua, gara-gara nungguin satu orang sholat di sini. Udah begitu sholatnya, sunnahnya diulang lagi, dia nggak mikirin orang pada mau masuk. Udah yang begitu masuk aja. Nah, itu namanya madorot. Dia yang bikin madorot gitu. Nah, kalau kita sholat posisi di sini, ya. Kemudian ada orang main nyelonong lewat depan kita, kita boleh begini. Ya. Orang mau lewat depan kita, di stop begini. Ya. Kalau di stop dia masih jalan, dari tangan kita begini jadi begini. Boleh. Yang lewat memang dia orang sembrono, nantangin lu, lagi sholatin nantangin gua lu. Jadi dah tuh ya. Ya Allah. Sekalipun itu orang sholatnya sholat sunnah. Jadi kalau tidak merusak orang yang sholat, ya juzul mururu idza tarra ilaihi li inqadhi nahwi ghariqin. Terdesaknya itu daruratnya sampai kepada menyelamatkan nyawa orang,
seperti melihat atau dapat informasi orang tenggelam, ya. Anak kecil lagi wudu, ya, masjidnya musolanya zaman dulu pakai kolam, ya, ya, ngangkelo ke kolam wudu, nyemplung. Nah, kita sudah di masjid, sementara kalau mau lewat keluar ngelewatin orang yang sedang sholat, itu darurat, menyelamatkan jiwa seseorang. Udah lewat, nggak apa-apa, boleh. Atau darurat yang lain. Lah sekarang kalau misalnya kita sholat, ya, batal di tengah, ya, kan otomatis nggak boleh nerusin sholat, ya. Bagaimana ini kita? Ke kiri, ya, nyodok berapa barisan tuh, berapa orang di sebelah kiri, atau ke kanan, atau mundur itu. Nah ini kalau memang posisinya seperti itu, selain sholat Jumat, dia duduk di situ tungguin sampai orang selesai sholat, baru keluar ambil wudu, tunggu orang lain jamaah sama dia. Ya. Kalau imam bagaimana? Imam ada pintu sebelah, ya. Begitu batal keluar dari samping, ya. Nanti yang depan maju. Sekalipun selama ini belum pernah ada yang begitu, ya. Tapi seandainya terjadi imam batal dalam pekerjaan sholat, maka dia geser ke samping dan paling belakang dia itu maju ke depannya. Itu. Kadang-kadang kejadiannya orang nunggu khutbah Jumat. Saking asiknya itu khotib Jumat, ya, dia khutbah muter-muter kagak rapi-rapi, ya. Babnya tentang Idul Kurban, ya, tapi bahasanya muter-muter sampai kemana-mana, ya. Sampai bahas Iran, bahas Palestina, bahas Israel, ya. Misalnya gitu, muter-muter kagak selesai-selesai. Akhirnya jamaah jenuh dari perhatian, ngantuk jadi tidur. Ya, kalau kita tertidur, begitu qomat bangun keluar ambil wudu. Apa bedanya ngantuk sama tidur? Kalau ngantuk, orang ngomong kita masih dengar, sekalipun nggak paham, itu namanya ngantuk. Tapi kalau kita nggak dengar omongan orang, namanya pules, bukan tidur lagi, udah pules itu. Ya, itu kalau bangun ya buru-buru keluar ambil wudu, ya. Ya, maka kalau kita tukang ngantuk ya jangan di tengah masjid posisinya kalau dengerin khutbah Jumat. Itu yang kelima. Jadi jangan lewat di depan orang sholat. Alal mu'tamadi, atas pendapat yang mu'tamad. Bal naqalal imamu anil a'immati, tetapi menukil seorang imam dari imam-imam, ya, dari ulama-ulama, jawazuhu, akan kebolehannya, illam yajid tariqan, kalau dia tidak mendapati jalan lain. Wa hadza dha'ifun, dan ini lemah. Nah ini termasuk zikir, ya. Sekarang kita melewati di depan orang sholat, itu nggak boleh, karena bisa merusak kekhusyuan orang yang sedang sholat. Bagaimana kalau kita zikir kencang, ya, mentang-mentang hafal Yasin, ya, nunggu masuk waktu Jumat, kita baca Yasin kencang-kencang. Wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ada sebelahnya orang lagi sholat, keganggu nggak kira-kira? Ganggu, ya. Maka kita beribadah jangan sampai ibadah kita mengganggu orang lain. Ya. Ada orang, ya, zikir, ya, kencang, misalnya maulid, ada istilah apa itu, maulid akbar, 1 bulan tiap malam maulid kenceng-kencengan gitu, ya, tiap malam
speakernya aja, salonnya ada berapa gitu ya. Kalau dia di tempat yang tidak banyak pemukiman, nggak mengganggu orang lain, silakan. Tapi kalau di pemukiman padat, ada orang yang anaknya lagi rewel, mau ditidurin, susah, dengar jelekur, bagaimana kira-kira itu? Nah ini berarti dia beribadah tapi mengganggu ketenangan orang lain. Kita ibadah jangan sampai mengganggu kekhusyuan ibadah orang lain. Di masjid kita baca Yasin, baca zikir, ya udah. Yang penting kuping kita dengar. Jangan sampai orang lain terusik kekhusyuannya gara-gara pekerjaan ibadah kita. Nah, ini harus kita jadikan sebagai bahan pemikiran kita, renungan kita. Jangan kemudian, wah berarti kalau nggak demen dengerin zikir, dengerin sholawat, kafir. Nggak bisa begitu juga. Buktinya dia tukang sholat, dia ahli ibadah. Tapi ketika sudah melewati pada batas keumuman dan itu merusak, mengganggu aktivitas orang lain, ya berarti sudah menyalahi pada aturan. Wasadisu, yang keenam. Yang keenam dari hak masjid atas kita, ya, alla ya'mala fil masjidi bi'amalid dunya. Hendaknya seseorang tidak beraktivitas di dalam masjid dengan aktivitas dunia. Masjid tidak dijadikan sebagai tempat aktivitas dunia. Ka'an yabi'a aw yashtari, seperti orang jual beli di masjid. Ya. Apa ada orang jual beli di masjid? Kadang ada. Ya. Tukang tas, tukang dompet, tukang gesper sedang mampir di masjid. Ya. Mau sholat, ya. Rapi sholat. Bapak nanya, Pak tuh gespernya berapa duit? Ya. Nah kalau yang dagang ngerti, ntar aja di luar masjid. Ya. Atau kalau kita ngerti, Pak, ntar di luar masjid ya, saya mau belanja gitu, boleh. Tapi kalau di dalam masjid nggak boleh. Dalam masjid nggak boleh. Ya. Atau tukang kitab tuh ya, tukang Quran itu kan kadang-kadang kan begitu masuk waktu dia ke masjid, ya, ke musola, terus sholat, ya. Begitu kitabnya dibuka, Pak boleh tuh saya mau lihat tuh buku yang itu misalnya. Nah itu hendaknya aktivitasnya di luar masjid. Nah sekarang ini justru orang itu dagang di sekitar pelataran masjid. Ya. Selesai sholat Jumat tuh banyak orang dagang tuh di emperan-emperan masjid tuh. Ya. Ada yang dagang pakaian, dagang apa gitu ya. Nah itu kalau di luar, ya memang di sini ada perbedaan pendapat. Disebut masjid itu adalah bentuk bangunan masjidnya sama terasnya. Karena kadang-kadang orang sholat di teras masjid kalau dalam masjid penuh. Sehingga luar masjid itu ada yang mengatakan itu bukan masjid, tapi masih komplek masjid. Ya. Maka kalau ingin aman selamat ya dagang ya di luar komplek masjid, bukan di pelataran masjid, apalagi di empernya masjid, apalagi di dalam masjid. Kalau ingin selamat di luar komplek masjid. Gitu. Bahkan karena saking pentingnya orang di dalam masjid untuk ibadah, kalau kita melihat ada orang yang dia berdagang di dalam masjid, wa yusannu ayyakula inda ru'yati dzalika, wa yusannu, dan disunatkan ayyakula, agar mengucapkan seseorang
inda ru'yati dzalika, ketika melihat hal seperti itu, apa yang diucapkan? La arbahallahu tijaratak, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan untung tentang daganganmu. Coba ya, semoga Allah tidak ngasih untung sama kamu punya dagangan. Berarti kan kalau semoga tidak kasih untung artinya apa? Nyumpahin semoga kamu bangkrut. Itu. Kenapa begitu? Sebab betapa pentingnya orang masuk ke dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke 6, 7, 8, 9 dan ke 10 tentang hak masjid terhadap kita. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.